Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara mengenai syukur yang biasa kita tunjukkan dengan ucapan alhamdulillah itu tadi. Syukur adalah wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diterima, atau ketika terhindar atau selamat dari mara bahaya, selamat dari kecelakaan, misalkan terlepas atau terbebas dari kesulitan seperti sembuh dari sakit, mungkin lulus sidang tesisnya, hutangnya lunas, atau saat dimudahkan atau diberi jalan keluar akan suatu masalah. Juga saat terlepasnya rasa lapar dan dahaga waktu kita berbuka puasa, itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Itulah kenapa puasa itu juga sekaligus melatih rasa syukur kita. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas beberapa ayat pada satu surat di Al-Quran yang isinya membahas tentang nikmat-nikmat Allah dan menekankan urgensi atau pentingnya tentang bersyukur ini. Surat itu adalah surat Ar-Rahman. Pertama kata Ar-Rahman, judul dari surat tersebut diambil dari ayat pertamanya yang berbunyi Ar-Rahman, yang artinya jika diartikan dalam bahasa kita itu adalah Maha Pengasih, yang kasihnya itu mencakup pada seluruh alam, seluruh ciptaannya. Kemudian akhiran an pada Ar-Rahman menunjukkan totalitas Allah dalam kasih atau nikmat yang diberikannya. Begitu banyak nikmat yang kita peroleh dan dijelaskan pada ayat-ayat surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini unik dari surat yang lain karena dalam surat tersebut ada satu ayat yang banyak sekali pengulangannya hingga 31 kali. Yang ayat tersebut dianggap menyindir kita sekalian, seakan tahu bahwa kita seringkali lupa untuk bersyukur. Dan saya yakin saudara-saudara sekalian tidak asing dengan ayat ini karena ayat ini cukup populer, bunyinya yakni Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang berarti maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dustakan di sini berarti abai, melupakan, menyangkal, mengingkari atau tidak menganggap adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat tersebut Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu terletak di akhir dari setiap ayat yang menjelaskan tentang nikmat, anugerah, keagungan ciptaannya, nasihat-nasihat dan pelajaran lainnya, yang seolah ayat Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu mempertegas atau menekankan akan pentingnya makna dari ayat sebelumnya, supaya kita tidak lupa dan mampu untuk meresapinya sampai ke dalam hati kita. Nikmat yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, setelah ayat pertama yang Ar-Rahman tadi ya, sekarang mulai ayat kedua, ketiga dan keempat, bunyinya adalah Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Yang pertama, Allamal Quran artinya adalah mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran ini adalah nikmat pertama yang disebut dan diletakkan sebelum khalaqal insan. Menurut saya ini menandakan bahwa yang paling penting untuk disyukuri adalah turunnya Al-Quran ini, atau diajarkannya Al-Quran ini kepada kita. Karena Quran adalah panduan manusia agar selamat dalam kehidupan baik di dunia hingga di akhirat. Manusia sangat butuh Al-Quran
Bisa dibayangkan jika hidup kita tidak ada atau belum ada Al-Quran, bisa saya ibaratkan sebagai satu perusahaan yang tidak memiliki SOP atau panduan kerja bagi karyawan barunya. Bagaimana susahnya karyawan itu bekerja tanpa adanya panduan. Nah, dari itu kita harus sadar akan pentingnya Al-Quran ini bagi kehidupan manusia. Kemudian alam Al-Quran yang artinya mengajarkan Al-Quran ini bukan berarti Allah mengajarkan secara langsung kepada manusia, kepada kita, bukan. Karena bahkan Nabi Muhammad sendiri pun diperantarai oleh Jibril saat menerima wahyu Al-Quran ini. Tetapi dengan izin Allah, Al-Quran itu dibuat mudah dipelajari dengan cara Allah memberikan potensi atau kemampuan kepada yang mempelajarinya. Inilah mengapa meskipun Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab itu konon adalah bahasa yang paling susah di dunia. Satu dari beberapa bahasa di dunia yang paling susah adalah bahasa Arab. Namun meskipun begitu, tetap banyak yang bisa menghafal Al-Quran ini, yang berbahasa Arab ini. Dan bahkan banyak juga yang tidak sedikit yang bisa memahami artinya. Selanjutnya adalah setelah alam Al-Quran, khalaqal insan allamahul bayan, yang artinya adalah dia yang menciptakan manusia dan dibuatnya manusia itu pandai berbicara, pandai berkomunikasi, pandai mengenali bahasa. Sudah pasti orang yang pandai bicara tersebut mampu memahami sesuatu, mampu berpikir, mampu untuk mengekspresikan sesuatu. Inilah bukti akan keagungan Allah dalam penciptaan manusia. Hal ini merupakan suatu anugerah yang perlu juga kita syukuri. Kemampuan berbicara ini, kemampuan berkomunikasi ini adalah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Seperti hewan dan tumbuhan mungkin yang hanya mampu berkomunikasi secara sederhana saja. Selanjutnya, ayat selanjutnya adalah asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Yang artinya ayat ini menjelaskan, intinya adalah tentang semua benda di langit itu termasuk bumi, di situ matahari, bulan, bintang dan yang lainnya itu beredar sesuai dengan orbitnya dengan harmoni atau keteraturan dan ketelitian tanpa kesalahan perhitungan sedikit pun. Contohnya satu saja matahari yang jaraknya dengan bumi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, sehingga memberikan efek yang baik bagi kehidupan di bumi. Bisa dibayangkan jika salah sedikit saja pergeserannya terlalu dekat sedikit atau terlalu jauh sedikit bisa menjadikan bumi terlalu panas maupun terlalu dingin. Semua benda di langit tersebut tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin akan bergerak sendirinya tanpa ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah juga melarang di ayat selanjutnya setelahnya adalah wassama arafaha wa wadu al-mizan alla tatghu fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ayat ini fokusnya adalah di mizan. Ayat ini intinya adalah juga melarang segala bentuk ketidakadilan, kecurangan dalam menimbang atau mengukur atau mengadili sesuatu seperti saat kita bertransaksi misalkan dan dalam menegakkan hukum. Ayat selanjutnya adalah wal ardo wa du'aha lil anam fiha faqihatu wan nahlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang nikmat dilapangkannya bumi ini untuk manusia. Di bumi disediakan banyak bahan makanan dari tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya yang bisa manusia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diteruskan dengan ayat yang unik tadi ini, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Setelah menjelaskan nikmat-nikmat di belakangnya tadi, dipertegas dengan ayat ini agar kita menyadari nikmat-nikmat yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang dijelaskan pada ayat-ayat setelahnya, seperti penciptaan manusia dan jin, manusia dari api, jin dari manusia dari tanah, jin dari api, kemudian Allah mengatur matahari terbit dan terbenam, menjaga agar waktu dan letaknya sesuai, mekanisme pergantian musim semuanya diatur oleh Allah. Semua nikmat itu kemudian dijadikan ada pembatas
antara air asin dan air tawar yang membuat kedua air tersebut tidak saling bercampur satu dengan yang lainnya. Dijadikan juga sebagai sumber penghidupan manusia. Laut dijadikan sumber penghidupan manusia melalui bahtera atau kapal-kapalnya. Jadi manusia bisa mencari nafkah, mencari ikan di sana di laut. Juga di laut bisa ditemukan, bisa didapatkan mutiara dan marjan yang berharga. Nikmat-nikmat tersebut menunjukkan bahwa Allah mengurus seluruh ciptaannya, baik yang makhluk hidup, manusia, hewan, jin, atau yang benda tak hidup. Semuanya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di atas tanah, di bawah tanah, di bawah air, di langit dan sebagainya. Selain nikmat Allah juga menerangkan beberapa reminder, pengingat kepada kita pada surat Ar-Rahman ini. Ada yang pertama mengingatkan kita segala sesuatu di bumi ini fana atau sementara, akan binasa nantinya, dan hanya Allah lah yang kekal abadi. Kemudian mengingatkan juga akan adanya nanti hari perhitungan atau pertimbangan atas perbuatan bagi manusia dan jin sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa akan dihitung dan dimintai balasan pertanggungjawabannya. Yang cukup mengerikan juga ada dijelaskan di sini, yang banyak orang takut dalam dalam surat ini juga menjelaskan tentang neraka, tentang pembalasan, tentang hari kiamat, di mana saat di neraka itu dideskripsikannya tuh narasinya cukup mengerikan. Contohnya ada panas api neraka ini mampu hingga melelehkan tembaga karenanya. Kemudian hari akhir yang dimana saat itu langit akan terbelah dan berwarna merah. Tak ada siapapun yang mampu lari dari hari akhir ini. Allah pun menantang, jikalau merasa mampu dengan terbang melintasi langit, lakukanlah. Sesungguhnya Allah tahu bahwa hal tersebut tak mungkin untuk dilakukannya tanpa kekuatan dirinya. Banyak yang menganggap narasi ayat-ayat ini tuh mengerikan dan tidak habis pikir kenapa surat Ar-Rahman yang awalnya begitu bagus diikuti dengan nikmat-nikmat, sampai ke pertengahan tuh, sampai mendekati akhir tuh diterangkan hal-hal yang mengerikan, yang seolah-olah menakut-nakuti kita. Jika ibarat di suatu film itu labelnya sudah ratistik, jadi film ini terbatas mengandung konten-konten yang kekerasan. Jadi banyak yang takut dengan surat Ar-Rahman ini. Padahal jika kita membaca ayat setelahnya itu, setelah narasi-narasi yang mengerikan sebelumnya, ditutup dengan waliman khofa maqama rabbih jannatan, dan bagi mereka yang merasa takut menghadap Tuhannya ada 2 surga baginya. Ini menjelaskan bahwa tujuan Allah yang tadinya dianggap seolah menakut-nakuti kita itu adalah supaya tujuannya ya nantinya agar kita masuk ke surga, agar kita selamat. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka, maka ditunjukkanlah gambaran neraka kepada kita. Dan takutnya kita terhadap neraka dan hari pembalasan itu malah nantinya membuat kita semakin dekat kepadanya, bukan malah semakin jauh. Seperti rasa takut, misalkan rasa takut kepada singa, kepada buaya, sehingga kita menjauh dari buaya tersebut. Itulah bentuk kebaikan Allah. Ini merupakan suatu nikmat menurut saya, karena kita sudah diingatkan. Ibarat kalau di lab itu ada yang namanya MSDS atau kepanjangannya Material Safety Data Sheet, yang isinya itu peringatan-peringatan akan bahaya dari bahan kimia, misalkan dari sampel-sampel infeksius yang berbahaya juga. Kita diberikan gambaran-gambaran contoh kalau bahan kimia ini tuh bahaya, misalkan bisa melumpuhkan kulit, maka dari itu kita harus memakai APD agar terhindar dari bahayanya. Sama Allah tuh menjelaskan yang mengerikan tadi, tujuannya agar kita mempunyai langkah-langkah pencegahan agar kita nantinya tidak masuk ke neraka seperti itu. Kemudian mengenai kalimat penegasnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di setiap akhir penjelasan tersebut yang diulang-ulang tadi sampai 31 kali yang dianggapnya itu sindiran Allah, menurut saya malah ini
bukan, kalau saya menganggapnya bukan sindiran, walaupun memang kesannya seperti sindiran, tapi saya menganggap ini lebih mirip dengan kasih sayang seorang ibu, mirip sekali. Mungkin bisa mungkin teringat dulu waktu kita kecil, ibu kita seringkali mengingatkan kepada kita berulang-ulang. Tujuannya agar kita ingat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cerewetnya seorang ibu tuh, ya ini menurut saya mirip sekali dengan pengulangan pada kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada surat Ar-Rahman ini. Karena Ar-Rahman memang diambil dari kata rahim. Rahim itu ada pada seorang wanita, ya, rahima yang menunjukkan artinya itu sifat cinta kasih. Hal ini menjadikan saya sebetulnya kurang setuju jika kata bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tersebut disebut sindiran. Saya lebih suka menganggap itu sebagai reminder, pengingat, nasihat, walaupun terasa seperti disindir. Namun misalkan memang ini sindiran Allah kepada kita, saya pun tidak masalah akan sindiran ini. Kenapa? Karena at the end tujuan dari sindiran ini adalah agar kita lebih sadar, agar kita lebih bersyukur, agar kita lebih menjadi insan yang lebih baik seperti itu. Tujuan akhirnya adalah positif. Jadi saya tidak masalah jika ini memang sindiran dari Allah. Dilanjutkan, ditutup dengan di ayat-ayat akhir tadi, setelah nikmat, kemudian yang mengerikan, hari akhir, kemudian neraka, ditutup di ayat-ayat selanjutnya ditutup dengan penjelasan mengenai surga yang begitu indah. Disebutkan surga ada 2 surga, ada tingkatan di surga. Tujuannya adalah agar kita termotivasi untuk bisa layak masuk ke dalam surga itu. Bagi saya ini benar-benar menakjubkan surat Ar-Rahman ini. Pantas saja ada hafiz yang sampai bisa menangis saat membaca atau mendengar surat ini. Saya pernah pengalaman sholat zuhur di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Jateng Unimus. Hafiznya itu Mas siapa saya lupa. Dia saat membaca surat Ar-Rahman di pertengahan mungkin mulai ayat yang artinya tentang pembalasan neraka, dia tuh menangis terseduh-seduh sampai ayat terakhir. Ada juga dulu di TV itu ada hafiz cilik namanya Hendy. Dia dari kecil ditinggal oleh ibunya. Ketika dia rindu, dia mengatakan dia membacakan surat Ar-Rahman ini untuk sambil menangis untuk mengingat ibunya. Awalnya saya dulu heran, kenapa saya awalnya sebelum saya paham dan tahu surat ini, kenapa bisa sampai menangis terseduh-seduh? Ternyata karena makna dari suratnya yang isi di dalamnya penuh dengan nikmat, mirip dengan kasih sayang seorang ibu kita, atau bahkan ini melebihi kasih sayang seorang ibu surat ini, karena yaitu ini adalah menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Sudah semestinya kita bersyukur dan berterima kasih padanya. Terakhir, saudara-saudara sekalian, syukur begitu penting dan berefek pada diri kita. Jika kita bersyukur, makanan yang biasa itu akan terasa nikmat, lezat. Tidur di tempat yang biasa saja akan terasa mewah, nyaman. Dan bersyukur membuat kita jika melihat nikmat pada orang lain, misalkan teman kita yang berprestasi, tidak membuat kita menjadi insecure, minder, pesimis misalkan, atau bahkan membuat kita hasad kepadanya, iri kepadanya. Bersyukur membuat kita menjadi ikut senang atas nikmat orang lain dan menjadikan kita termotivasi malah pada diri kita agar kita lebih berusaha belajar lagi seperti teman kita tersebut agar bisa berprestasi pada seperti dirinya. Sekian dari saya, semoga ceramah yang saya sampaikan sedikit ini membuat diri saya sendiri utamanya dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan insan yang lebih pandai bersyukur, dengan menyadari secara penuh begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan kesalahan datang sepenuhnya dari saya, dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya dari Allah semata. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.